Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutianida dengan NIM 2114016.073 dan rekan saya Nur Dahlia Anggraini dengan NIM 2114016.020. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah filologi. Tapi sebelum ke intinya, kami mau bertanya dulu nih pada kalian, ada yang tahu nggak apa itu filologi? Apa ya? Oke, mungkin di antara kalian masih ada yang belum tahu ya apa itu filologi. Emang filologi itu apa ya? Nah, berhubung kalian tidak tahu apa itu filologi, baik, kami akan menjelaskannya untuk kalian. Yuk, disimak terus ya pembahasannya. Saya akan menyampaikan pembahasan pertama mengenai mata kuliah filologi. Dimulai dari apa itu filologi? Filologi atau Filologia lahir dan berkembang di kawasan kerajaan Yunani, yaitu kota Iskandaria. Pada saat itu, filologi diartikan sebagai suatu keahlian yang diperlukan untuk mengkaji peninggalan berupa tulisan yang berasal dari kurun waktu beratus-ratus tahun sebelumnya. Jadi secara umum mata kuliah pengantar filologi ini menjelaskan kajian manuskrip atau naskah tulis tangan dari masa lampau. Penelitian terhadap naskah diperlukan ilmu serta kajian dalam menelitinya, yaitu dengan ilmu filologis. Filologi ini sendiri adalah kajian pada peninggalan dalam bentuk tulisan masa lampau. Hasil tulisan masa lampau sering disebut dengan kajian filologi. Jadi, apa itu naskah? Naskah merupakan warisan leluhur yang menyimpan beragam informasi dari berbagai aspek kehidupan pada masa lampau. Naskah mempunyai manfaat dan peranan yang bersifat universal. Artinya, isi naskah dapat dinikmati atau dimanfaatkan oleh siapapun, dari berbagai kalangan maupun berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, naskah perlu dilestarikan. Untuk melestarikan naskah pun diperlukan dengan ilmu filologi. Naskah-naskah klasik sebagai salah satu jenis produk budaya pada masa lampau dan cukup penting keberadaannya. Karena dalam naskah-naskah tersebut terkandung banyak hasil pemikiran pada cendekiawan pendahulu kita yang kini kita warisi. Karya-karya tersebut harus kita pelajari agar hormat kita kepada nenek moyang kita bertambah, karena perkenalan kita dengan karya-karya mereka yang berkualitas. Penelitian terhadap naskah diperlukan ilmu serta kajian dalam menelitinya, yaitu dengan ilmu filologis. Filologi merupakan kajian pada peninggalan dalam bentuk tulisan masa lampau. Hasil tulisan masa lampau sering disebut dengan kajian filologi. Untuk melakukan penelitian terhadap naskah, diperlukan beberapa langkah. Langkah-langkah tersebut ada 7, yaitu yang pertama inventarisasi naskah, yang kedua studi katalog, yang ketiga membuat deskripsi naskah, keempat pembacaan teks, kelima suntingan teks, keenam terjemahan, dan ketujuh mengupas isi teksnya. Naskah merupakan benda nyata dari teks berupa naskah tulis tangan atau cetak berbahan kertas, kulit kayu, lontar, lembaga dengan melihat posisi keadaan masyarakat pada zamannya. Daerah Eropa Daratan. Istilah filologi mengarahkan studinya kepada teks dan kritik teks atau menyangkut seluk-beluk teks. Daerah Belanda, filologi lebih mengarahkan studinya pada teks sastra dan budaya dengan latar belakang budaya yang mendukung teks tersebut. Dapat dikatakan, pengertian filologi secara luas adalah salah satu disiplin ilmu yang berupaya mengungkapkan kandungan teks yang tersimpan dalam naskah produk masa lampau. Pada kamus istilah filologi, pengertian filologi adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan kerohanian suatu bangsa dan kekhususannya, atau yang menyelidiki kebudayaan berdasarkan bahasa dan kesusastraannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan definisi bahwa filologi adalah ilmu tentang kebudayaan manusia, terutama dengan menelaah karya-karya sastra lama atau sumber-sumber tertulis. Dengan beberapa pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa filologi adalah disiplin ilmu yang berusaha untuk menggali pengetahuan, bahasa, sastra, kebudayaan, sejarah yang tersimpan dalam peninggalan-peninggalan masa lampau berupa teks atau naskah.
dan bertujuan untuk mengungkapkan isi atau kandungan suatu naskah. Jadi, filologi selama ini dikenal sebagai ilmu yang berhubungan dengan karya masa lampau yang berupa tulisan. Dan dapat dikatakan bahwa filologi merupakan ilmu bahasa yang mengungkap kandungan naskah-naskah lama sehingga dapat dimengerti oleh masyarakat pembaca sebagai generasi penerus bangsa sehingga nilai-nilai luhur dan amanat dari nenek moyang yang terkandung di dalamnya dapat disampaikan secara jelas. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada faktor penyebab lahirnya filologi. Menurut Baroro Bariet 1994, faktor-faktor penyebab lahirnya filologi sebagai disiplin ilmu adalah sebagai berikut. Yang pertama, munculnya informasi tentang masa lampau di dalam sejumlah karya tulis. Yang kedua, anggapan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam peninggalan tulisan masa lampau masih relevan dengan kehidupan sekarang ini. Yang ketiga, kondisi fisik dan substansi materi informasi akibat rentang waktu yang panjang. Yang keempat, faktor sosial budaya yang melatar belakangi penciptaan karya-karya tulisan masa lampau yang tidak ada lagi atau tidak sama dengan latar sosial budaya pembacanya masa kini. Dan yang terakhir, keperluan untuk mendapatkan hasil pemahaman yang akurat. Dapat disimpulkan bahwa filologi merupakan salah satu disiplin ilmu atau keahlian yang mengkaji dan mempelajari tentang hasil budaya dalam arti luas, bahasa, sejarah, sastra, dan kebudayaan yang tersimpan dalam peninggalan tulisan masa lampau dengan tujuan untuk mengungkapkan khazanah budaya serta perkembangan kerohanian suatu bangsa dalam segi budayanya dalam arti yang luas. Oleh karena itu, filologi dapat digolongkan sebagai disiplin ilmu-ilmu kemanusiaan yang bertujuan untuk mengungkapkan hasil budaya manusia pada masa lampau yang termuat di dalam naskah dan teks lama. Selanjutnya ada tujuan filologi. Secara umum, filologi ini bertujuan untuk mengungkapkan hasil pemikiran, pengalaman, dan budaya yang hidup pada masa lalu. Dengan cara seperti itu muncul juga manfaatnya, yakni terkodifikasikan nilai-nilai budaya klasik, melestarikan budaya yang terkandung dalam naskah itu dan memperkenalkan kepada masyarakat. Tujuan dari filologi juga untuk masa sekarang dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama tujuan khusus. Tujuan khusus ini mempunyai tujuan agar dapat mengungkapkan sejarah terjadinya teks dan sejarah perkembangannya, menyunting sebuah teks yang dinilai paling mendekati dengan teks aslinya dan dapat mengungkapkan resepsi pembaca pada setiap penerimanya. Yang kedua, tujuan umum. Bertujuan dapat mengungkapkan nilai budaya lama sehingga pengembangan kekayaan kebudayaan yang dimiliki agar masyarakat dapat memahami dalam pemaknaan serta fungsi teks melalui karya sastra. Filologi mencakup berbagai aspek seperti halnya aspek kebudayaan, kesastraan, kebahasaan, keagamaan, filsafat, sejarah, dan lain-lainnya. Aspek-aspek tersebut pastinya memiliki objek dan sasaran penelitian. Demikian pula dengan filologi. Baik, di sini ada objek penelitian filologi. Objek dari penelitian filologi berupa naskah dan teks. Filologi mempelajari kebudayaan masa lampau melalui teks-teks tertulis yang terdapat dalam naskah. Naskah dalam bahasa Inggris disebut manuskrip dan dalam bahasa Belanda disebut handschrift. Adalah semua peninggalan tertulis nenek moyang pada kertas, lontar, kulit kayu, dan rotan. Naskah adalah karangan yang masih ditulis dengan tangan. Naskah atau manuskrip adalah karangan tulisan tangan baik asli maupun salinannya yang mengandung teks atau rangkaian kata-kata yang merupakan bacaan dengan isi tertentu. Naskah adalah tulisan tangan yang menyimpan berbagai ungkapan, pemikiran, dan perasaan sebagai hasil budaya bangsa pada masa lampau. Baroro Bariet 1985. Selanjutnya teks. Teks merupakan sesuatu yang tertulis berupa kode-kode bahasa, baik itu berupa teks lisan, teks tertulis, maupun teks rekaman. Istilah teks sebenarnya berasal dari kata teks yang berarti tenunan. Teks dalam filologi diartikan sebagai tenunan kata-kata, yakni serangkaian kata-kata yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan makna yang utuh
Teks dapat terdiri dari beberapa kata, namun dapat pula terdiri dari miliaran kata yang tertulis dalam sebuah naskah berisi cerita yang panjang. Perbedaan antara naskah dan teks menjadi jelas apabila terdapat naskah muda tetapi mengandung teks yang tua. Teks terdiri dari isi, yaitu ide-ide atau amanat yang hendak disampaikan pengarang kepada pembacanya, dan bentuk, yaitu cerita dalam teks yang dapat dibaca dan dipelajari menurut berbagai pendekatan melalui alur, perwatakan, gaya bahasa, dan sebagainya. Selanjutnya ada kritik teks. Pengertian kritik. Kata kritik berasal dari bahasa Yunani, krities, yang artinya seorang hakim. Krinein berarti menghakimi. Kriterion berarti dasar penghakiman. Tujuan disatukannya ilmu filologi, kritik teks, serta metode bukan hanya untuk memperoleh hasil yang diinginkan, melainkan juga sebagai sejarah. Dapat disimpulkan dengan kata lain bahwa teks atau naskah yang sudah dianalisis akan menjadi suatu sejarah yang baru dan menjadi pembelajaran untuk para peneliti selanjutnya yang akan digunakan sebagai referensi. Maka, kritik teks merupakan usaha analisis dan evaluasi terhadap teks yang dapat menghasilkan teks yang sedekat mungkin dengan teks aslinya. Penyalinan naskah asli dilakukan untuk menyelamatkan teks asli, namun hal ini juga bisa merusak teks aslinya. Kritik teks berusaha mengembalikan teks ke bentuk aslinya sebagaimana diciptakan oleh penciptanya. Tujuan kritik teks bertujuan untuk memperoleh teks secara sahih dan menghasilkan teks baru yang sesuai mendekati aslinya dengan cara mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ada dalam teks tersebut melalui penyuntingan sesuai kaidah yang ada. Penulisan naskah yang dilakukan pada puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu, pada saat ini kondisinya sudah mengalami berbagai kerusakan. Kerusakan tersebut disebabkan oleh faktor penyalinan dan beberapa faktor lainnya. Misalnya, bahan yang digunakan kertas atau benda lain, pemakaian tinta yang digunakan untuk menulis, dan perjalanan waktu. Kerusakan-kerusakan tersebut yang disebabkan oleh beberapa faktor kemudian memunculkan beberapa variasi pada teks yang berkaitan sehingga harus dilakukan pendekatan. Cara mendekati karya tulis yang sudah lampau tidaklah mudah. Hal tersebut akibat faktor penyebab kerusakan seperti yang sudah dipaparkan. Pemakaian bahasa dalam teks, kondisi sosial budaya teks saat ditulis, dan pengalaman pengarang turut menjadi faktor penyebab kesulitan-kesulitan usaha memahami produk karya tulis masa lampau. Maka, muncullah ilmu filologi. Baik, sekian dari penjelasan saya dan rekan saya Mutia Nida mengenai tentang mata kuliah filologi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.